الله وبركاته. الحمد لله الولي الوعيد والحميد، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا من دلنا بالوعيد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان حتى إلى يوم الموعد. أما بعد، اللهم أنت جعلنا ممن نقول لا إله إلا الله في آخر حياتنا، وأنت جعلنا ممن نقول لا إله إلا الله عند سكرة موتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والمذاكرة والتذكير والحث التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله، وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ahibail kiram, jamaah Masjid Raya An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang indah kita awali dengan ucapan alhamdulillah, kemudian kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, kembali kita kaji itu kitab Risalatul Muawanah, ya, karya seorang ulama besar, ya, ad-da'i ilallah Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dalam satu pasal kata beliau, wa alaika bil adli fi ra'iyatikal khassati wal ammah. Hendaklah kau bersikap adil, hendaklah kau bersikap adil fi ra'iyatikal khassati wal ammati, kepada rakyatmu yang khusus atau yang umum. Jadi beliau mengatakan adillah kamu kepada rakyatmu. Yang kata beliau, rakyat itu ada yang khassah, yang khusus, ada yang ammah, yang umum. Dalam artian gimana? Wa kamalil hifzi wa tafaqqidilha, dalam artian sempurna dalam penjagaannya, ya, dalam memperhatikannya kita sempurna. Kenapa? Fa innallaha ta'ala sa'iluka anha, karena sesungguhnya Allah akan mempertanyakan kita, nanti akan diminta pertanggungjawaban bagaimana kita kepada rakyat kita yang khusus atau kepada rakyat kita yang umum. Nanti kata beliau, apa maksud beliau rakyat yang khusus, apa pula maksud beliau rakyat yang umum. Ini kata Habib Abdullah Al-Haddad, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, sementara setiap orang yang memimpin sesuatu, yang pada asalnya ini adalah pengembala, tapi wa kullu ra'in, setiap orang yang memimpin, mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya kata beliau daripada yang dia pimpin, rakyatnya. Ya, kadang-kadang bahasa ra'iyah ini sudah bahasa menjadi bahasa Indonesia. Rakyat itu dari asal bahasa Arab, Dewan Perwakilan Rakyat, itu diwanun wakilun ra'iyah, yang tidak bahasa Arab per. Itu jadi ada beberapa kalimat dari bahasa, ya, Arab, bahasa Indonesia yang diambil diserap daripada bahasa Arab. Makanya ada seorang doktor, gara-gara dia cari bahasa Indonesia yang sarapannya diambil dari bahasa Arab, jadi doktor. Itu luar biasa. Makanya banyak mahkamah bahasa Arab, hakim bahasa Arab, sedekah bahasa Arab, sabar bahasa Arab, dan banyak sekali. Ini kata beliau, lalu wa'ani bi ra'iyatikal khassati, adapun yang saya maksud dengan rakyat yang khusus, yang kata beliau tadi mesti adil kepada rakyat yang khusus, kata beliau, jawarihaka sab'a, itulah anggota badanmu yang 7. Jadi hendaklah kau bersikap adil kepada jawari anggota tubuh. Apa dia yang 7? Huwal lisanu, dia lisan, huwas sam'u, pendengaran, wal basaru, penglihatan, wal batanu, perut. Baru apa lagi? Kata beliau, wal farju, kemaluan. Ya, faras di sini, ya, bisa milik laki-laki, bisa milik perempuan. Ini kalimat farjan ini banyak. Makanya kadang-kadang apalagi perempuan banyak penyebutannya. Ada sampai saya baca itu ada istilahnya sampai 100 istilah namanya. Jadi kalimat faras ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Jaga wal yadu, tangan, war rijlu, dan kaki. Jadi ini adalah merupakan kata beliau rakyat kita yang paling khusus, yaitu anggota tubuh, anggota jawari. Hendaklah kita adil kepada rakyat kita yang khusus.
Bagaimana maksudnya? Fa inna hadhil jawariha, kata Habib Abdullah Al-Haddad, sesungguhnya anggota jawari ini rakyatun, atau rakyatun boleh, rakyatun adalah rakyat. Jadi anggota tangan, lisan kita, kemaluan kita, tangan kita, kaki kita adalah rakyat. Itulah merupakan rakyat yang khusus. Ya istara'akallahu iyaha, yang engkau mesti memintakan agar Allah jaga ia. Dan anggota tubuh ini merupakan amanatun i'tamanaka alaiha, merupakan amanah. Tangan ini amanah yang mesti kita jaga. Gunakan tangan sebaik-baiknya, bawa dia, ya, latih dia untuk sering memberi, bersedekah. Lisan kita latih dia untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bawa dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin jamaah Masjid Raya An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata anggota tubuh ini adalah amanah yang mesti kita minta kepada Allah agar Allah jaga, supaya jangan sempat anggota tubuh kita sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena besok kita akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa? Rakyat kita. Kan bahasanya hebat ini, bahasanya luar biasa. Anggota tubuhmu, lisanmu, ya, kemaluanmu, kakimu, rakyatmu, adil nggak kau sama dia? Jadi adil kepada tangan, adil kepada lisan, itu maksudnya kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, maksudnya apa? Ya, untuk kita lakukan sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, fa'alaika bikaffiha an maksiatihi, wajib bagimu untuk menahan jawarih, anggota tubuh baik tangan atau kaki, an maksiatihi, jangan sempat bermaksiat kepada Allah. Itu kata beliau, wa istimaliha fi taatihi, hendaklah kita gunakan anggota tubuh ini untuk patuh dan taat kepada Allah, karena memang itu tujuan kita hidup. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kita diciptakan kecuali hanya patuh dan taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa istimaliha, hanya ini kembali kepada jawari, anggota tubuh. Jadi anggota tubuh ini mesti kita bawa patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innallaha taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya innama khalaqaha laka, sesungguhnya dia ciptakan untuk kita anggota tubuh itu. Ya, untuk apa? Lituti'ahu biha wa hiya min ajalli ni'amillahi alaik, agar kita patuh taat kepada Allah, agar anggota tubuh kita bawa patuh kepada Allah, karena min ajalli ni'amillah, di antara paling agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kenikmatan yang begitu indah melainkan seluruh tubuh kita bawa, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketenangan, tidak ada yang begitu manis rasanya melainkan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kesenangan, kebahagiaan yang hakiki melainkan kita patuh kepada Allah, taat kepada Allah, ya, mengenal agama. Ini hadirin jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa syukruha an tuti'ahu subhanahu biha wa alla ta'siyahu bi syai'in minha. Hendaklah kita bersyukur, ya, sekiranya kita, ya, jalankan anggota tubuh kita ini patuh. Sekarang kita bawa dia ke rumah Allah, telinga kita, mata kita, bahkan kita duduk di majlis ilmu yang sangat mulia, yang sangat luar biasa. Ya, wa alla ta'siya bi syai'in minha, tidak kita gunakan untuk bermaksiat, alangkah mulianya, alangkah indahnya. Maka ini yang mesti kita syukuri. Jadi kalau ada Bapak Ibu hadirin dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sering melangkahkan kakinya menuju rumah Allah, hadir, ya, di majlis ilmu, alangkah mulianya seseorang yang membawa anggota tubuhnya untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti syukuri, Allah masih pilih kita di antara hamba-hamba Allah, yang mana, ya, hamba Allah dalam artian adalah masuk golongan yang memakmurkan rumah Allah, yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Fa in tarakta zalika, jika engkau meninggalkan sedemikian, walam tab'alhu,
kita tidak gunakan nikmat anggota tubuh ini untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Habib Abdul Al-Haddad? Faqad baddalta ni'matallahi kufran. Berarti kau sungguh telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Jadi kalau kita enggak gunakan untuk taat kepada Allah, berarti kita telah menukar nikmat Allah ya dengan sesuatu kufur. Berarti kita enggak bersyukur. Lawan daripada syukur kufur. Makanya kata syukur kalau enggak salah dalam kitab Fununul Afnan fi Ulumil Quran itu adalah sekitar 77 kali. Ada yang mengatakan 75. Ya, kata kufur juga sama. Syukur lawannya kufur. Ya, syukur lawannya kufur. Nah, itu berlawanan wadid duha. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah walaula anna Allah taala sakhara laka hadhil jawarih wa jabalaha ala taatika lakunta la tastati'u an ta'siyallah bi syai'in minha. Kalaulah bukan karena Allah tundukkan ini anggota tubuh, kalau kita tidak akan paksa dia, kita latih anggota jawarih kita ini, kita akan sulit ya untuk beribadah atau untuk ya ibaratnya kalaulah sudah kita paksakan diri kita, ya kita bawa anggota tubuh ini, maka kita akan mampu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita biasakan. Jadi kita mesti memaksa dulu dari awal-awal. Kita bawa anggota tubuh kita untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau di sini, wa kullu jarihatin minha taqulu laka bilisani haliha. Sebenarnya anggota tubuh ini, kata Habib Abdul Al-Haddad, akan berkata dengan lisannya. Tangan akan berkata dengan lisannya. Kalau kita sudah biasa memaksakan taat anggota tubuh kepada Allah, itu kata beliau, wa kullu jarihah, setiap satu anggota tubuh, baik dia lisan, baik dia mulut, taqulu laka bilisani haliha, dia berkata kepadamu dengan lisannya. Tentu tidak sama dengan cakap kita. Ya, apa kata lisannya? Iza aradta an ta'mala biha maksiyah, ketika engkau sudah biasa bawa anggota tubuh untuk taat kepada Allah, ketika dia ingin berbuat maksiat, maka satu anggota tubuh itu akan berkata dengan bahasanya. Kata dia begini, ya Abdullah, hai hamba Allah, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Contoh, ketika tangan mungkin ingin mencuri, karena tadi sudah biasa kita bawa patuh kepada Allah, taat kepada Allah, kita paksakan, maka tangan ini akan berkata, ada yang menghalangi, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Itu ada dorongan itu dalam diri kita. Nah, itu hebatnya kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wala tukrihuni ala fi'lin ma haramallahu alayya. Kata anggota tubuh itu, ya takutlah kau sama Allah, jangan engkau paksa diriku untuk melakukan sesuatu yang diharamkan Allah atasku. Ketika kaki ingin melangkahkan ke tempat maksiat, ke tempat-tempat prostitusi, ke tempat-tempat yang diharamkan Allah, karena tadi sebelumnya kita sudah biasa paksakan dia, kita bawa untuk patuh hadir majlis ilmu, maka kaki itu akan berkata, kata kaki, jangan kau paksa aku untuk melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Takutlah kau sama Allah Subhanahu wa taala. Fa iza asaitallaha biha turja'u ilallah. Apabila engkau tetap melakukan kemaksiatan, berarti kau tetap nanti kau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau. Ya, ini kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Lalu yang terakhir hadirin, ya, di dalam kita apakan yang terakhir? Ini adalah rakyat yang khusus. Ini adalah rakyat yang khusus, berarti anggota tubuh. Tapi ada yang kedua, wa a'ni, adapun yang saya maksud, bi ra'iyatikal ammati, dengan rakyat yang umum, man ja'alallahu laka alaihi wilayatan min waladin wa zaujatin wa mamlukin, adalah ketika ada orang-orang yang Allah jadikan kita sebagai penguasanya. Siapa mereka? Anak, wa zaujatin, istri, wa mamlukin, mungkin dia budak yang kita miliki. Fa kullu haula'i min ra'iyatika, semua mereka, baik anak, baik istri, ya, itu adalah rakyat kita. Jadi rakyat kita yang secara umum tu, ya, model kita ni, ia adalah anak,
istri itu rakyat kita. Semua mereka itu adalah rakyat kita. Wal wajibu alaika irsaduhum. Karena anak dan istri adalah rakyat kita, wajib kita tunjukkan mereka, kita kasih pendidikan yang hebat. Ilal qiyami bima faradallahu alaihim min ta'atihi. Hendaklah kita perintahkan mereka supaya mereka melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sesuatu yang wajib, perintahkan salat. Ya, bahkan wa ma harrama alaihim min maksiatihi, dan cegah mereka jangan melakukan yang haram. Jangan mereka bermaksiat, jangan mereka melakukan sesuatu yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, wahzar an tusamihum bitarki wajibin. Hati-hati, jangan beri toleransi kepada anak dan istri kalau mereka meninggalkan yang wajib. Jangan kasih ruang. Maksudnya apa? Kalau untuk anak istri, karena mereka rakyat kita secara umum, mereka rakyat kita, besok kita akan disidang, besok kita akan ditanya. Ini rakyatmu, anak rakyatmu, istri rakyatmu, diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan terlalu beri toleransi kepada anak dan istri kalau mereka meninggalkan yang wajib, au irtikabin muharramin, atau mereka sering melakukan yang haram. Jadi kalau anak istri kita melakukan haram, cegah. Jangan kasih tulah, enggak apa-apalah, nanti ujung-ujungnya nanti kau akan baik. Jangan. Wada'uhum ila ma fihi najatuhum wa sa'adatuhum fid daril akhirah. Ajak mereka supaya mereka selamat, supaya mereka bahagia nanti di kampung akhirat. Wa ahsin adabahum, namun perbaiki adabmu kepada mereka. Wala tagris fi qulubihim hubbad dunya. Jangan engkau tanamkan pada diri istrimu, pasanganmu, anakmu cinta terhadap dunia wa syahwatiha, dan keinginan-keinginan dunia semata. Jadi ajak mereka supaya cinta akhirat, ajak mereka supaya mencintai ulama, ajak mereka supaya senang ngaji, ajak mereka supaya taat. Kalau supaya patakuna bizalika musian ilaihim. Kalaulah tidak kau ajak, maka engkau berarti orang yang membuat buruk kepada mereka. Berarti kau orang yang menjerumuskan mereka kepada neraka. Musian ilaihim, berarti kau adalah orang yang buruk, yang tidak bisa bertanggung jawab. Wa qad warada anna ahlal insan wa waladahu yata'allaquna bihi baina yadillah. Sesungguhnya kita sebagai kepala keluarga, atau istri kita, anak kita, yata'allaquna bihi baina yadillah, besok mereka akan bisa menuntut kita. Dalam artian wa yaquluna, mereka akan berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, inna hadza lam yu'arrifuna ma aujabat alaina min haqqika faqtassalana min. Ya Allah, ini ayahku, kata istri, ini suamiku tidak mengajari kami, ya Allah, tidak mengenalkan kami kepada agamamu, tidak mengajarkan kami apa yang Allah wajibkan kepada kami, daripada hakmu ya Allah, daripada perintahmu ya Allah. Faqtassalana, beri kisos, dalam artian mereka menuntut. Makanya ada istilah almarhum Kiai Amjad dulu, ada anak yang menarik orang tuanya, yang menuntut orang tuanya, bahkan menariknya untuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita bersifat baik dalam muamalat kepada anak dan istri. Inilah kata Habib Abdul Al-Haddad, inilah pesan yang luar biasa. Hendaklah kita bersikap adil kepada rakyat kita yang khusus dan rakyat kita yang umum. Itulah tadi anak, istri, keluarga kita. Mudah-mudahan pesan beliau ini bermanfaat kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita tutup dengan doa karutul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.